Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia dari kelas 8D. Ingin mengerjakan tugas agama, yaitu tentang pendapat agama Islam terhadap virus corona. Virus corona yang dikaitkan dengan Islam sudah berkembang terlalu jauh. Sadar atau tidak, para penulisnya sebenarnya telah menumpangi isu ini untuk menumpahkan kemarahannya atas perlakuan sejumlah negara terhadap umat Islam, khususnya di negara yang penduduk Islamnya sebagai minoritas. Sementara di tingkat nasional, kekecewaan politik di kelompokan tertentu ditambah himpitan ekonomi ikut mempengaruhi suasana kebatinan mereka dalam menyikapi perkembangannya virus corona di tanah air. Akibat cenderung hanya menyalahkan sejumlah pihak, kita sebaiknya tidak panik dan tetap tenang menghadapi semua ini. Dengan menempatkannya secara rasional dan proporsional, karena hanya dengan cara ini kita bisa menyampaikannya secara benar, kemudian mampu memilih tindakan yang terbaik. Jika terjadinya wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat ini. Hal ini sejalan dengan metode medis modern yang dikenal dengan istilah karantina. Kedua, tulisan Imam Samsi Ali yang mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran atas berbagai peristiwa yang terjadi. Sabar menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pada dasarnya syariat Islam telah mewajibkan setiap individu termasuk muslim menghormati jenazah, lebih-lebih jika jenazah itu umat Islam. Oleh karena itu, siapapun jenazahnya harus diperlakukan dengan baik. Jika jenazah Islam tidak mengeluarkan penyakit, maka dimandikan hingga bersih dan suci, dikafani sesuai syariat, kemudian dikubur dengan penuh penghormatan. Kemudian, jika jenazah Islam tersebut berpotensi menularkan penyakit, misalnya terjangkit COVID-19 atau COVID-19, maka pihak rumah sakit harus menangani sediakan tersendiri, seperti dibungkus plastik hingga dinilai betul-betul aman. Wassalamualaikum Benar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. KS Al-Anbiya 2135. Lebih lanjut, sikap terbaik menghadapi ujian wabah serta virus corona itu yakni pertama, berupaya menghindarinya dengan melakukan fasilitas sunatullah. Misalnya kita harus mencuci tangan ketika akan makan atau minum atau baru datang dari bepergian. Kedua, kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Setelah berikhtiar, maka kita yakni sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam mengurangi pandemi COVID-19. Hal ini sebagian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apabila engkau dalam membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang bisa menolongmu setelah itu? Hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. KS Al-Imran 59-50. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona. Kali ini berbagai macam negara sedang dihebohkan dengan adanya COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin penyembuhnya. Dan belum lama saya membaca artikel tentang seorang jenazah ditolak karena dia terpapar virus COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona. Bagaimana sih menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam,
Orang yang sudah wafat atau tidak bernyawa, dia berhak dimakamkan maupun tidak terkena corona atau tidaknya. Karena menurut Islam, itu wajib sekali dimakamkan apabila seseorang itu dalam keadaan Islam. Di sini pun ada dalil yang menjelaskan tentang kematian dan saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnatan wal ilaina turja'un. Artinya, setiap berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat Surah 21 ayat 35. Di sini menjelaskan apabila seseorang itu menganut agama Islam, dia wajib sekali dimakamkan. Apabila jenazah dia ditolak karena seseorang takut terpapar virus corona, itu sangat salah. Karena saat ini pun corona itu bisa dicegah dengan cara mencuci tangan apabila kalian habis keluar, habis memegang apapun. Dan di sini pun kita bisa mencegah dengan tidak bersentuhan tangan, karena di ajaran agama Islam pun bersentuhan tangan yang bukan murimnya itu gak boleh. Dan kita tuh harus dalam keadaan suci apabila sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu diperwajibkan. Islam pun mengajarkan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Sampai situlah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien yang terindikasi positif virus corona atau COVID-19 yang meninggal dunia tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disolati. Karena orang yang terindikasi virus corona atau COVID-19 dia mati syahid. Sebab itu nanti tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disolati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Imanullatun dari kelas 8A SMP Negeri 3 Cikampek. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menurut pendapat kita sebagai orang yang beragama Islam dalam menyikapi persoalan tentang kasus penolakan pemakaman pasien virus corona atau COVID-19. Menurut saya, dalam menyikapi persoalan tentang terjadinya penolakan pemakaman pasien virus corona atau COVID-19, masyarakat seharusnya tidak boleh menolak pemakaman jenazah tersebut karena jenazah pasien virus corona sudah disesuaikan dengan hukum. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyikapi penguburan jenazah COVID-19 harus terukur sesuai petunjuk. Penguburan jenazah COVID-19 tidak perlu berlebihan. Bahkan bila kehati-hatian itu justru bisa berubah menjadi kekhawatiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.